Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini 31 Mei 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 14 ayat 16 dan 17 yang berkata demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, segala sesuatu sudah siap. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Undangan Spesial Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ayat yang tadi saya bacakan itu bagian dari perumpamaan tentang orang-orang yang berdalil ketika mereka diundang dalam satu perjamuan oleh Allah, oleh Tuhan. Itu dibuat dalam bentuk perumpamaan oleh Yesus Kristus. Dan undangan itu berlaku bagi orang banyak. Undangan itu sangat banyak. Kenapa? Karena rumah yang mengundang itu sangat besar. Dan kalau saudara lihat sampai akhir perikop itu, semua orang yang diundangnya tuh tidak datang. Dan kemudian pemilik undangan itu yang mengundang itu menyuruh hambanya menggantikan dengan orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Apa yang mau saya katakan di poin 1 ini tentang undangan Tuhan? Ini undangan Tuhan untuk jamuan makan. Banyak orang diundang untuk masuk ke dalam rumahnya. Banyak orang diundang masuk ke dalam tempat kediamannya. Tapi banyak orang berdalil. Kalau saudara baca perikop itu ada 3 orang yang dikategorikan di sana. Disampaikan oleh hambanya kepada tuannya. Mereka punya alasan, mereka berdalil. Ada yang berkata dia baru membeli lembu, dia harus mencobanya. Ada yang berkata dia harus ke ladang. Ada yang berkata dia baru menikah, gak bisa datang di undangan itu. Padahal saudara harus tahu, undangan itu adalah undangan untuk makan malam. Kalau saudara lihat dalam terjemahan Alkitab yang lain, itu terjadi untuk makan malam, jamuan makan malam. Gak mungkin kan orang makan malam lalu orang lain lagi pergi mencoba lembunya di ladang. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ada dalil yang diberikan oleh orang-orang yang menerima undangan. Tuhan mau bilang di poin ini bahwa berapa banyak saudara dan saya selalu diundang untuk datang ke perjamuan besar Tuhan di rumahnya, menikmati segala yang terbaik. Karena Tuhan bilang di dalam, Yesus menekankan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-17, suruh orang-orang yang diundang itu datang karena segala sesuatu sudah siap. Artinya Tuhan mau bilang ada berapa banyak orang yang dia undang datang ke tempatnya, ke rumahnya, dan kemudian mereka tidak memenuhi undangan padahal dia sudah menyiapkan segala sesuatu. Jamuan itu sudah disiapkan dengan mewah, tapi ketika saudara dan saya tidak memenuhi undangan itu, maka dia akan menggantikannya dengan orang-orang lain yang awalnya tidak memiliki undangan. Makanya saudara dan saya harus menangkap bagian ini. Ketika Tuhan mengundang kita datang ke bait-Nya, ketika Tuhan mengundang kita datang ke hadirat-Nya, ketika Tuhan mengundang kita datang ke rumah-Nya yang kudus, ketika Tuhan mengundang kita datang dalam pertemuan dengannya, datang dalam jamuan dengannya, Dia sedang siap untuk menjamu kita dengan segala sesuatu yang dari surga. Kita tidak boleh berdalil untuk menolak undangan itu, karena kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati segala sesuatu yang sudah Dia siapkan. Bahkan bagian itu dia tidak akan rugi, tapi Dia akan memberikan peluang yang kita harus nikmati itu dinikmati oleh orang lain yang seharusnya tidak menerima undangan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, undangan Tuhan yang pertama ini saya sebut undangan spesial bagi orang-orang khusus. Tapi jika orang-orang khusus itu tidak memenuhi undangan, dia akan mengambil orang-orang umum yang awalnya tidak memiliki undangan. Undangan yang kedua yang datang dari Tuhan itu
Kita bisa lihat di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai yang kedua. Undangan ini berbeda. Undangan yang pertama itu dia mengundang banyak orang untuk datang di jamuan makan malamnya. Yang orangnya harus banyak dan harus penuh tempatnya. Dia katakan rumahku harus penuh di Lukas 14 ayat 22. Tapi di bagian undangan yang kedua, di Yesaya 55 ayat 1 sampai yang kedua, dia mengundang orang-orang khusus. Dia mengundang orang-orang, dia bilang semua orang yang haus, semua orang yang tidak punya uang, dan semua orang yang butuh anggur dan susu. Saya ulangi, di Yesaya 55 ayat 1 dan yang kedua, dia mengundang orang-orang yang haus, orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang yang tidak punya gandum, orang-orang yang mau anggur dan susu. Dia bilang, marilah, datanglah dan makan minum nikmati tanpa membayar. Jadi gratis. Jadi undangan ini saya sebut undangan Tuhan untuk menikmati sajian rohani. Saya ulangi, undangan Tuhan untuk menikmati sajian rohani. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya melalui Yesaya 55 ayat 1 sampai yang kedua ini, Tuhan menyiapkan hidangan rohani yang begitu komplit. Ada air, ada susu, ada gandum, dan ada anggur. Sangat lengkap. Ada berapa banyak saudara dan saya tidak memenuhi undangan ini, padahal kita sedang mengalami kekurangan air, kita sedang mengalami kekurangan anggur, kita sedang mengalami kekurangan susu, kita sedang mengalami kekurangan gandum. Semuanya bersifat rohani. Tuhan mau berkata buat saudara dan saya, apakah di dalam keluargamu sedang kehabisan anggur? Tidak lagi ada sukacita? Dia undang saudara untuk datang dalam undangan ini. Apakah di dalam rumahmu tidak ada lagi persediaan gandum, makanan rohani yang harus saudara nikmati setiap hari? Dia bilang, datanglah, marilah. Dia menyediakannya. Apakah saudara mengalami rasa haus dan lapar akan Tuhan dan tidak bisa dipenuhi oleh orang lain, dan itu pasti memang tidak bisa? Mari datang kepada Dia, penuhi undangan Dia. Dan Tuhan katakan, apakah saudara sedang mengalami ketidakberdayaan, mengalami ketidakkekuatan, tidak lagi kuat menghadapi setiap tantangan? Dia bilang dia menyediakan susu rohani buat saudara dan saya, supaya kita kuat di dalam Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, ada berapa banyak orang berkata bahwa mereka sedang kekurangan, tapi sesungguhnya undangan Tuhan ini sedang menawarkan untuk saudara dan saya datang supaya tidak lagi mengalami kekurangan berkat-berkat rohani. Kuncinya, apakah saudara dan saya memenuhi undangan itu? Tergantung pada kita. Undangan yang terakhir dari Tuhan ada di dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Undangan ini khusus berlaku hanya bagi dua kategori orang. Yang pertama, orang yang letih lesu, dan yang kedua, orang yang berbeban berat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun undangan ini begitu jelas, Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kuk yang enak dan ringan untuk kamu pikul, diganti bebannya yang berat dengan ringan. Undangan ini begitu jelas, tapi buktinya sampai hari ini banyak orang masih berkata bahwa bebannya berat, persoalannya berat, masalahnya berat. Bukankah ini konyol? Karena undangan ini masih berlaku buat saudara dan saya sampai hari ini. Unlimited undangannya. Undangan ini masih terus dia buka. Belum ditutup undangannya. Belum ada penutupan undangan ini. Undangan ini masih berlaku sampai hari ini. Bahwa dia mengundang orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saudara hari ini merasa bebanmu berat, saudara merasa letih lesu, saudaralah orang yang dia undang. Apakah saudara mau datang? Tergantung saudara
sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 undangan tadi saya share buat saudara dan saya untuk kita melihat bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia bisa mengundang kita untuk hadir di rumahnya, di tempatnya, di baitnya yang luas, yang tak terbatas jumlahnya dengan jumlah undangan yang besar. Dia juga bisa mengundang kita datang kepadanya ketika kita haus dan lapar akan Dia, ketika kita kekurangan sukacita, damai sejahtera, ketika kita tidak kuat, Dia undang kita juga, tapi Dia juga mengundang kita yang letih lesu dan berbeban berat. 3 undangan ini masih berlaku sampai hari ini buat saudara dan saya. Saya mau tutup renungan ini dengan berkata bahwa 3 undangan Tuhan bagi kita ini adalah 3 undangan yang masih berlaku. Belum ada tanggal expire-nya. Ingat, artinya saudara dan saya masih punya kesempatan hadir dalam undangan ini. Kita mengambil bagian dalam undangan ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang diganti oleh orang lain seperti undangan yang pertama tadi. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini dan penuhi undangan Tuhan di setiap momen sesuai dengan kode undangannya. Ingat, setiap undangan itu ada kategori orang yang diundang. Datang sesuai kode undangan itu bagi saudara, dan saudara akan lihat Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, penuhi semua undangan Tuhan. Amin.